Jangan lupa subscribe, like, and share. Memasuki rukun yang kedua. Rukun yang kedua dalam salat. Wal qiyamu ma'al qudrati. Ini rukun yang kedua, wajib berdiri bagi yang sanggup atau yang sehat. Ya. Yang kemarin niat ya. Nah, sekarang masuk yang kedua, wajib berdiri bagi yang sehat atau yang mampu. Ya. Tapi kalau salat sunnah tak wajib. Ya, salat sunnah tak wajib. Orang sehat pun boleh salat duduk. Ya, kalau salat fardu tak boleh. Ya, tidak sah salat fardu kalau duduk, melainkan orang yang sakit. Ya, orang sakit itu ada uzur. Nah, uzur syar'i itu berlaku. Itulah salat menurut kemampuan. Ya. Saya ulangi, jadi salat fardu hukumnya wajib berdiri bagi yang sehat, yang mampu. Adapun salat sunnah tak wajib. Boleh salat dengan duduk walaupun sehat, tetapi konsekuensinya pahala berkurang. Siapa yang sehat? Kata Nabi, dia salat sunnahnya duduk, maka pahalanya setengah dari salat orang berdiri. Jadi masalahnya di pahala saja. Dipancung. Betul, dipancung. Saya sangka kopi pancungnya, salat pun dipancung juga pahalanya. Jadi kerugiannya di situ. Ya, dari segi pahala setengah. Ya. Begitu juga orang yang sehat salat sunnah, salatnya berbaring. Lebih kecil lagi itu. Siapa yang salat berbaring, pahalanya lebih lagi setengah dari orang duduk. Lebih kecil lagi. Ya, cuma yang terbaik sehat kita lakukanlah dengan berdiri. Ya. I'lam anna al-qiyama aw ma yaqumu maqamuhu indal ajzi kal qu'udi wal irtija'i ruknun fi salatil fardi. Ya. Ketahuilah, kata ulama pengarang kitab ini mengatakan, sesungguhnya berdiri, ya, atau orang yang tidak mampu berdiri tatkala mengalami kelemahan, ya, seperti sakit dan sebagainya, maka dia boleh salat duduk dan salat berbaring. Ya, asalnya salat berdiri ini bagi yang sehat itu, ini rukun dalam salat fardu. Disinggung tadi ya, untuk salat sunnah tidak rukun dia. Ya. Nah, untuk salat fardu dia rukun. Nah, bagi yang sakit boleh salat duduk, itu namanya uzur syar'i. Ya. Nah, atau dia tidak mampu dia duduk, salat berbaring. Ya. Jadi orang yang sehat kalau dia mampu berdiri, berdiri. Kalau rasanya tak mampu berdiri, maka salatnya duduk. Duduk pun boleh memilih yang mana enak. Cara duduk ada 3 macam. Ada cara duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Ada yang duduknya tawarruk, cara duduk tahiyat akhir. Atau duduknya tarabbu'. Ya, tarabbu' yakni duduknya bersilah. Boleh juga duduk bersilah. Yang penting duduk. Caranya bermacam-macam. Ada 3 macam tadi itu. Silakan memilih yang mana yang lebih enak. Ibadah begitu. Ya. Kalau duduk tidak mampu bagi orang yang sakit, maka salatnya berbaring. Berbaring itu miring di atas lambung sebelah kanan, kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri, badannya dan wajahnya menghadap kiblat. Boleh diganjal dengan bantal. Ya, isyaratlah dengan kepala.
Kalau tidak mampu, lambung sebelah kanannya luka dan sebagainya, atau bermasalah, boleh pindah posisinya, kepala sebelah kiri, kaki sebelah kanan, tetap wajah dan badannya menghadap kiblat. Lakukanlah seperti itu dan boleh diganjal dengan bantal. Kalau memang juga begitu tidak mampu, maka dia terlentang. Ya, terlentang menghadap kiblat, wajah dan kakinya menghadap kiblat searah. Dan juga diganjal dengan bantal supaya pandangannya ke arah kiblat. Kalau tak diganjal dengan bantal, pandangannya ke langit. Jadi sunnah pandangan ke arah kiblat. Nah, lalu dia berisyarat dengan kepala. Ya, waktu dia ruku, gerakkan sedikit menunduk. Kemudian i'tidal, tegakkan lagi kepalanya. Kemudian waktu dia sujud, lebih rendah dari isyarat ruku. Ya, dan seterusnya seperti itulah. Ya. Kalau juga tidak mampu isyarat dengan kepala, maka isyarat dengan kelopak mata. Kelopak mata itu diturunkan ke bawah. Kalau dia ruku, i'tidal, diangkat kelopak mata. Kalau sujud, lebih bawah lagi ataupun dipejamkan pun boleh, untuk membedakan isyarat ruku dengan sujud dan seterusnya seperti itu. Posisi tangan terserah, boleh dilipat, ya, kayak mayat. Memang orang salat tu belajar mau mati dah, sebelum mati, ya, tangan dilipat begitu. Kalau memang tangan tak bisa dilipat, rentangkan tangan boleh. Ya, apalagi pasang impus, rentangkanlah tangan, tak mungkin dilipatkan. Isyaratlah dengan kelopak mata. Kelopak mata tak mampu lagi, dia terpejam, maka isyaratlah dengan hati. Isyarat dengan hati. Hati takbiratul ihram, hati baca iftitah, hati semuanya nih. Ya, hati baca Al-Fatihah, hati menuntun baca surah, hati menuntun takbir ruku, hati menuntun i'tidal, terus hati ini pekerjaan hati sampai dengan salam, itu semuanya pekerjaan hati. Ingat, selama akal masih berfungsi wajib salat, walaupun terakhir dengan isyarat hati. Inilah terakhir dah ni. Ya, tak ada lagi lebih daripada ini. Kalau lebih daripada ini meninggal dah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu salat tak boleh ditinggalkan selama akal masih berfungsi. Tapi kalau akal tak berfungsi lagi, tak perlu salat, alias pikun. Tak perlu salat. Ya, orang pikun itu seperti anak-anak, kembali anak kecil lagi. Ya, itu orang pikun itu. Wa minhum min ardhalil umur, di antara kalian, kata Allah bilang, kami kembalikan kepada umur yang hina. Mana umur yang hina itu? Umur panjang tapi pikun. Ya, wa iyadzubillah, kau dapat janganlah ya Allah, ya, kita dikenakan penyakit pikun ini. Kasihan anak. Ya, kalau anak sabar, alhamdulillah. Tapi kalau anak tak sabar, aduh, musibah. Ya, dia ngeluh, menggerutuk hatinya, mengurus kita. Ya, kalau anak sabar, ada ilmu, insya-Allah. Takutnya anak tak sabar. Kalau anak tak sabar, banyak duit lagi, dah diopor ke apa? Pati jompo. Ya, itu ciri-ciri anak tak sabar tu. Ada orang tua tu, duit ada lagi, udah kirim biarlah, aman. Yang penting tiap bulan store duit. Itu dia. Ya, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan jangan terkena penyakit pikun. Ya, ya, jangan sampai. Ya, ini semuanya berdasarkan dari hadis riwayat daripada Imran bin Husain. Ya, Imran bin Husain ini sahabat Nabi yang senang bersair. Jadi sair, lantunan-lantunan kasidah tidak haram. Siapa yang bilang haram? Ya, ini Imran bin Husain ini ahli sair di masa Nabi. Dulu zaman jahiliyah macam-macam sairnya.
tentang dunia, tentang kasih sayang, tentang percintaan. Tapi begitu masuk Islam, syair-syairnya hanya digunakan untuk memuji Allah dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu juga gitu sekarang. Kalau lagu-lagu sifatnya ya memuji Allah, memuji Nabi, tentang ibadah, tidak masalah. Maka ulama mengatakan lagu itu kal-kalam, seperti ucapan. Kalau ucapannya untuk ingat kepada Allah, boleh. Kalau kalimat-kalimatnya melalaikan, tak boleh. Apalagi kalimat-kalimatnya mengandung maksiat, haram. Jadi lagu lihat keadaan, sama dengan kasidah. Dulu seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah kasidah-kasidah itu pujiannya kepada Nabi yang paling banyak itu. Ada puji Allah, ada puji kepada Nabi. Ya, saya kalau ngajar tuh pasti pakai kasidah. Kalau belajar tauhid, saya puji Allah dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ini pakai waktu kajian tauhid. Ya, kaji tasawuf pakai ini. Tapi kalau fikih, puji salawat kepada Nabi SAW. Nah, kalau tadi dibacakan Pak Ahmad, itu juga puji kepada Allah. Ya, puji kepada Allah. Baik. Hadis daripada Imran bin Husain, ya, dia berkata, kanat bi bawasiru fa sa'altuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati. Dia bilang adanya aku terkena penyakit bawasir. Bawasir itu ambeien. Ya, aku terkena penyakit ambeien. Nah, aku tanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya bagaimana. Faqala, Nabi jawab, kata Nabi, salli qa'iman, salatlah berdiri, kata Nabi. Itu asasnya tu. Bagi orang mampu wajib berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika kau tak mampu, maka salatlah dengan duduk, kata Nabi. Fa illam tastati' fa ala janbin. Jika kau tak mampu, salatlah di atas lambung sebelah kanan. Tadi saya sebutkan tu. Ya, jadi miring di atas lambung sebelah kanan ini. Kepala ke kanan, kaki sebelah kiri. Kalau tidak mampu, boleh berubah posisi, kepala sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Wazada An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i menambahkan, riwayat An-Nasa'i ada tambahan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Jika kalian tidak mampu salat dengan lambung sebelah kanan atau sebelah kiri, maka salatlah terlentang. Jadi kepala dengan kaki menghadap kiblat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu kata Nabi. Allah tidak membebankan suatu jiwa atau siapapun kecuali dengan kesanggupannya. Jadi inilah dasarnya salat menurut kemampuan. Ya, kemampuan. Nah, kemudian disyaratkan orang yang salat itu al-intisab, dia harus tegak. Berdirinya tegak. Ya. Jadi berdirinya tegak. Apabila berdirinya membungkuk, ya, berdirinya membungkuk. Bahkan dikatakan di sini wa kana qariban ila hadir ruku'. Bahkan membungkuknya mendekati ruku'. Apa katanya? Lam tasihhu salatuhu, salatnya tidak sah. Ya, orang salat dia menunduk begini, tapi terlalu tunduk seolah-olah akan ruku, tak sah. Walaupun nampaknya seperti orang khusyuk gitu, nunduk. Gitu. Ya, tidak sah dia. Itu permasalahan yang pertama ya, kita kaji ini. Nanti ada pengecualian orang-orang yang memang
posisi badannya seperti itu lain masalah. Ya, itu lain masalah. Ya, ini yang sehat. Jangan pula yang tegak salatnya membungkuk. Itu yang tak boleh. Kemudian yang kedua, apabila dia tidak mampu berdiri, ya, masalah kedua ni. Apabila dia tidak mampu berdiri, melainkan dengan pertolongan orang lain. Dia berdiri ni mau salat ni, tapi dibantu orang lain. Kemudian summa lita'adza bil qiyam, ya, lazimahu. Kemudian waktu dia berdiri tadi tidak terasa sakit. Dibantu orang lain berdiri, kemudian waktu sampai berdiri enak, tidak sakit. Nah, maka dia bilang wajib dia salat berdiri. Ya, sedangkan ada orang yang membantunya untuk berdiri tegak. Tahap awal tu begitu. Ya, wajib dia berdiri. Maka jika dia tidak mendapatkan orang yang membantunya dengan sukarela, mutabarri'an itu orang yang rela betul membantu. Tak diketemukan pula. Kemarin salat bisa dibantu orang waktu berdiri pertama ni. Ya, hari ini dia salat tak ada yang membantu. Yang sukarela tak ada. Maka wajib dia cari orang untuk memberi upah. Diupah dan bantu berdiri itu. Ya, kalau memang yang salat tadi ada duit dan kemudian ada memang orang yang minta upah, bayar jadi boleh. Tak ikhlas Pak Ustaz, itu urusan yang bersangkutan. Yang penting kita mampu bayar lah udah. Macam orang pergi haji kan gitu, yang tawaf tak mampu, ayo berapa ni, nego tu, masih nego tu Pak. Waktu di Mekah tu nego. Di Masjidil Haram tu negosiasi. Berapa ni? Apa yang ni kata dia? Hanya tawaf ya ke? Kata dia. Oh enggak, satu paket dia bilang tawaf sama sa'i. 200 kata dia. 200 rial. 200 rial. Dia 2,5 ya? 2,5 bukan 200. Kali 4,000. Sejuta lah dia ongkos tu. Dah siap dah tu dengan rodanya tu. Orang bilang yang dorong tak ikhlas ke Pak? Memang pencarian dia itu tak ikhlas macam mana pula. Mata pencarian itu di sana ada. Dan banyak dulu, sekarang ada lagi. Dulu mahasiswa-mahasiswa orang Indonesia banyak kerja itu. Ya, banyak pelajar-pelajar tu. Itu masalah yang kedua ya. Kedua. Sekarang yang ketiga. Apabila dia mampu berdiri tapi tak mampu rukuk dengan sujud. Disebabkan punggungnya sakit, maka wajib dia salat berdiri kerana dia mampu berdiri. Tapi dia rukuk tak mampu. Boleh dia rukuk di atas kursi. Ya. Ya, saya beri contoh ni. Ya. Contoh. Dia kan pernah nak lihat orang salat atas kursi ni. Tapi dia waktu pertamanya berdiri dulu. Berdiri. Salat. Allahu Akbar. Ikutlah imam berjamaah. Ya, berdiri. Udah imam Allahu Akbar, imam pun rukuk. Dia duduk dulu. Duduk dulu. Allahu Akbar tadi. Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Dia duduk tak mampu, rukuk normal pun tak mampu, harus dibantu dengan kursi. Sujud lagi lebih rendah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni sampai akhir. Allahu Akbar. Sujud lebih rendah ya. Kemudian Allahu Akbar. Berdiri lagi dia. Boleh? Wajib berdiri ni ya, kerana berdirinya mampu. Rukuk tak mampu, sujud tak mampu, boleh bantu kursi. Lanjut lagi. Imam pun rukuk, Allahu Akbar. Ada kursi lebih kan? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd.
Sujud. Allahu Akbar lebih rendah. Allahu Akbar Rabbi firli warhamni sampai akhir. Allahu Akbar sujud lagi. Allahu Akbar tahiyat. Tahiyat lah. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Imam pun berdiri kan. Allahu Akbar, berdiri lagi. Dan seterusnya begitulah dia. Faham? Ilmu awas belajar ni tak selamanya sihat. Satu saat kita diuji Allah, mana tahu. Cuma mintalah sihat. Tapi kalau diuji, dah tahu dah ilmunya. Ini ingat salat tak boleh tinggal. Jangan boleh mengeluh pula. Saya tak bisa salat, apa pula sakit. Kau dah pernah belajar? Tak belajar Pak Ustaz. Salah sendiri. Apa tak belajar? Jadi ilmu sudah ada ni. Ya, ilmu sudah ada. Masuk masalah yang ke berapa tadi? 4 ya sekarang. Apabila dia memerlukan dalam berdiri itu kepada sesuatu, ya, untuk dia bersandar pada sesuatu itu, ya, maka wajib juga dia bersandar dengan sesuatu itu. Dan walaupun dia bilang dia mampu berdiri tadi itu bersandar kepada sesuatu, sekiranya dia rukuk sesuatu itu tumbang. Macam mana ini? Nah, kalau tidak tumbang tak masalah, seperti tiang ni. Salat menyandar ke tiang. Nyandarlah ke tiang. Kalau memang dia ambil posisi di tiang ini pas satu saf begitu deretannya, maka ambillah posisi di situ. Dan boleh dia berdiri. Bersandar dengan tiang. Masuk rakaat yang keduanya, lihat dulu mampu tak berdiri lagi. Oh mampu Pak Ustaz. Berdirilah walaupun nyandar di tiang dan seterusnya. Kalau seandainya 2 rakaat mampu dia berdiri bersandar dengan tiang tadi, setelah tahiyat awal tak mampu dia, maka dilanjutkan dengan duduk. Boleh separuh berdiri, separuhnya duduk. Artinya 2 rakaat mampu berdiri, 2 rakaatnya duduk. Boleh. Ya, boleh. Tak masalah. Nah, kalau sudah tak mampu sama sekali berdiri, tak mampu lagi bersandar, barulah hukum yang terakhir, salatnya duduk full dari awal sampai akhir, duduklah udah. Ya, duduk. Duduknya tadi 3 macam pilihan. Boleh iftirash tahiyat awal, boleh tawarruk tahiyat akhir, boleh tarabbuk, iaitu duduk bersilah. Silakan mana nak. Ya, yang mana nak boleh. Baik. Ya, begitu pendapat para ulama tentang masalah salat ini ya. Dan ini sudah qat'i kata ulama, bahkan mengambil nas daripada Imam Syafi'i rahimallahu taala seperti itu ya. Ya wallahu a'lam. Selesai sudah.